Oke, halo guys. Hari ini gue mau sharing mengenai 6 solusi untuk mengatasi kebotakan dari versi gue. Dan di sini gue juga mau share pengalaman gue sih. Nah, jadi menurut gue sih ada 6 cara yang efektif ya, yang bisa untuk menghambat kebotakan atau menghentikan kebotakan. Nah, cuman di 6 cara ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama adalah efektif tapi dengan resiko yang cukup besar. Pertama itu adalah minoxidil. Minoxidil. Nah, ini benar-benar botol yang cukup efektif ya. Kalau biasa mereka di spray di area-area seperti yang tidak punya kumis atau jenggot, spray beberapa kali itu akan membuat reaksi untuk pertumbuhan. Nah, cuma guys, ini jujur gue nggak gitu rekomen, karena pengalaman gue yang gue lihat dari apa yang terjadi itu, minoxidil itu memang menyembuhkan di beberapa saat doang, di setahun 2 tahun pertama, tapi sisanya malah dia mengakselerasi kebotakan. Saya punya kakak yang all natural, nggak pernah pakai apa-apa, akhirnya rambutnya lebih tebal dari saya, padahal pas saya muda saya tuh lebih tebal jauh dibanding dia. Dulu saya cuma pakai minoxidil di sini dan di sini, tapi lama-lama dia menyebar, akhirnya saya harus pakai di seluruh daerah di atas, dan in the end malah kebotakan saya parah. Sekarang walaupun saya tetap pakai, tetap tipis, nggak bisa tebal lagi. Kalau berhenti pakai parah banget guys. Nanti gue coba tunjukin fotonya di sini nih pas gue berhenti pakai. Terus saya pakai lagi jadi seperti ini. Terus sempat berhenti lagi jadi gini lagi. Terus akhirnya pakai lagi, sempat tebal seperti ini, dan terakhir balik lagi ke sini. Itu minoxidil. Nah, jadi kebetulan saya ada 3 saudara. Kakak saya yang paling besar yang mengenalkan saya ke minoxidil. Kakak saya yang kedua itu dia yang natural, saya bilang. Nah, sekarang kakak saya masih yang paling besar ini tetap tebal ya rambutnya ya. Kenapa? Ternyata dia pakai solusi kedua. Nah, yaitu namanya finasteride. Nah, mungkin contoh seperti ini. Nah, finasteride ini boleh dibilang adalah obat yang menghambat hormon DHT ya. Jadi hormon yang membuat kita kebotakan. Cuman ada resikonya guys. Jadi kenapa gue sendiri nggak mengkonsumsi finasteride? Karena itu resikonya ke alat reproduksi sama kesuburan seorang pria. Jadi ada kemungkinan kecil sih, sangat kecil katanya, itu bisa mengganggu alat reproduksi kita atau bisa bikin kita mandul. Cuman sekecil apapun resiko saya nggak mau terima deh. Jadi untuk minoxidil saya sih nggak dulu. Cuman udah terbukti sih beberapa orang yang pakai minoxidil. Saya udah ketemu 2. Pertama kakak saya, kedua teman kantor saya yang tadinya benar-benar botak, in 2 or 3 months kembali tebal lagi seperti semula gitu ya. Nggak semula sih, rambutnya lebih halus, cuman tebel lah gitu. Oke, sekarang solusi bagian 3. Nah, solusi bagian 3 dan 4 ini adalah sedikit membantu tapi nggak gitu efektif menurut saya, yaitu pertama sampo. Nah, sampo itu lebih baik pakai sampo yang lebih lembut, yang lebih ringan ya. Jadi rambutnya udah mulai kebotakan jangan diapa-apain, pakailah sampo-sampo yang lebih natural, seperti ada salah satu merek dari Amerika namanya Petal Fresh, atau mungkin yang sampo-sampo kuda juga boleh. Emang sedikit mahal tapi itu bisa pakai lama kok guys, bisa 3 bulan lah kalau cowok ya. Kalau tonik, pengalaman saya pakai tonik sih kayaknya nggak berasa apa-apa ya, cuman ya sesuatu tonik itu masih lebih natural dibanding obat keras seperti minoxidil atau finasteride, obat yang dimakan gitu. Jadi kalau memang mau ya mulailah dari yang nomor 3 dan 4, yaitu sampo dan tonik yang lebih ringan. Dan solusi kelima itu ada sih satu solusi yang menurut saya paling efektif dan dipakai semua artis, yaitu cangkok rambut atau hair transplant. Tapi itu mahal banget guys, 300 juta mungkin atau lebih, 100-200 lah untuk graf-graf yang pertama. Cuman setahu saya sih
diperlukan banyak sekali transplant berkali-kali atau agak banyak tebal gitu biar bisa kelihatan lebih tebal natural seperti normal. Cuman ya hair transplant itu paling efektif. Jadi kalau solusi 5 mungkin bagi sebagian orang yang punya banyak uang ya bisa ya hair transplant, tapi kalau buat yang biasa-biasa aja kayak saya, next time deh, belum dulu. Nah, solusi ke-6 itu apa sih? Jadi tadi kita udah bahas 5 solusi, yaitu minoxidil, finasteride, terus hair shampoo, tonik. Nah, solusi yang kelima tadi hair transplant. Nah, yang ke-6 itu adalah sebenarnya nggak ada solusi lagi sih guys. Jadi in the end, buat kalian yang baru mulai, cobalah berpikir kenapa sih kita yang mendapatkan kebotakan. Nah, saya ini seseorang yang agak pecicilan nih guys, kalau boleh dibilang di kantor itu. Dan akhirnya ketika saya kebotakan, banyak yang manggil saya bapak. Otomatis saya mendapat respect karena dipikir lebih tua, padahal belum tentu. Kadang saya lebih muda dari mereka. Cuma in the end, I know that dulu tuh saya pas rambut udah tebal juga orang yang gak rapi, suka gondrong berantakan. Akhirnya setelah ini kebotakan, saya lebih fokus ke pengerapian rambut. Saya selalu potong samping tipis, dan okay, nice, just like that you will look handsome and masculine gitu. So say goodbye to rambut-rambut Korean boy band yang kita udah nggak bisa tumbuhin lagi, ataupun rambut rocker tahun 80s yang saya sangat pengen gitu, yang panjang-panjang gondrong. Tapi ya udahlah, kita diberikan ini ya bersyukur aja. Dan menurut saya solusi paling baik yaitu gak usah banyak macam, all natural aja, gak usah pakai obat-obatan yang aneh-aneh, karena yang ada minoxidil ada kemungkinan mengakselerasi nih. Kalau nggak percaya coba Google aja, banyak yang cek kok, banyak yang bilang. Dan minoxidil itu sekali pakai selamanya, udah kayak gosok gigi gitu. Kalau lu berhenti ya habis lagi rambut lo. Nah, sekian aja sih. Kalau memang kalian punya solusi lain, mungkin itu bisa membantu dan di share di komen aja. Thank you guys. Ciao.